Hello, Uncensored with Andini Effendi. Episode ini menghadirkan jurnalis senior, produser film, dan yang paling diingat darinya adalah seorang pemimpin redaksi Playboy Indonesia, Erwin Arnada. Buka-bukaan soal memperjuangkan majalah kontroversial yang menyebabkan dirinya dipenjara. Inilah Uncensored with Andini Effendi. Mas Erwin itu sebenarnya lahir gede di mana sih? Aku lahir di Jakarta, gede di Jakarta, keluargaku, bapakku Padang, ibuku Sunda. Oke, kemudian sekolah, kuliah di mana? Di UI, sastra, Rusia. Oh wow. Karena itu aku masuk di majalah editor. Dulu aku magang pertama tuh 86 magang di Sinar Harapan, masih kuliah. Penulis? Reporter, iya. Oke. Interviewer. Terus 87, selama 2 tahun, aku jadi official fotografer Persija. Oh Main wow. bola, di situ kenal sama fotografernya editor, terus ngobrol-ngobrol, gue mau bantuin diundang, terus ngobrol-ngobrol, saya bisa bahasa Rusia, terus ketemu sama James Lapian, dia megang international desk. Sampai sekarang bisa nggak bahasa Rusia? Kenapa? Sampai sekarang bisa nggak bahasa Rusia? Sekarang jarang dipakai, dulu kan masih aktif karena baru kuliah kan, masih hangat-hangatnya. Udah bantuin internasional. Tapi dari waktu kecil gitu, awalnya cita-citanya apa? Pengennya tuh masuk ke dunia apa? Aku pengennya sebenarnya jadi pelukis atau jadi diplomat. Keluar negeri jalan-jalan. Pokoknya jadi pejabatnya diplomat. Kalau ngeliat TV dulu, TVRI, wah keren ini. Mau Pak Harto orang-orang. Dunia dalam berita ya, Iya. dulu ya. Pokoknya keren banget gitu. Pelukis, pengen banget. Tapi karena nggak bisa ngelukis, akhirnya aku ngakalin harus bisa motret. Nah, ternyata karirku sampai sekarang itu diawali dengan jadi fotografer. Oh, jadi tapi dari kecil berarti memang udah ada ketertarikan sama kamera, di belakang kamera. Lebih ke visual sih, emang tertarik sama Visual. visual. Jadi dari kecil tuh SD itu aku pasti nyolong-nyolong nonton bioskop nih, di Ben Hill dulu ada bioskop. Nyolong-nyolong nonton gitu. Emang suka nonton sama lukisan. Aku tuh ini banget sama Orang tua itu memang juga ada di bidang dagang sana. bapakku. Aku tuh sampai SMA sampai mau kuliah baru berhenti dagang. Jadi dulu pulang sekolah aku dagang di Mestik, pasar Mestik. Sama bapak? Sama ibu sama bapak. Ibu punya restoran Padang di warung Padang di Ben Hill. Bapak punya toko di Mestik, Blok M. Nah, aku jaga. Jadi pulang sekolah jaga toko sampai mau masuk UI. Begitu mau masuk UI udah nggak mau, capek. Ada adik kakak nggak tapi? Ada, kakakku 8 orang. Oh jadi paling kecil? Aku paling kecil. Paling kecil dari 9. 9 bersaudara. Terus yang artistik gitu ada lagi nggak selain Mas Erwin? Ada kakakku persis itu, dia malah dia bisa ngelukis, dia bisnisnya furniture gitu, desain, dia arsitek soalnya. Jadi emang ada garis. Oke. Jadi tapi akhirnya karirnya justru ke jurnalistik kan berarti awalnya. Iya. 92, 93 sampai 98 itu bikin tabloid Bintang Indonesia, tabloid anak fantasi karena Pak Ci kan punya Dufan fantasi, jadi dia mau bikin tabloid anak. Ada tabloid Aura juga. Di situ 1 tahun, terus kita Mas Wendo kan masih di dalam, kita tarik keluar jadi konsultan, Mas jadi konsultan kita kan. Dikembangin lah, kembangin, terus begitu sana aku jadi pemret, udah dari 93 ke 98 tuh menjelang 99, aku ngadu ke Pak Ci, Pak kalau kita nggak ada pengembangan kayak gini, ini akan bottleneck nih, mentok. Kesian yang di bawah saya nggak bakalan jadi PT, nggak jadi pemret, karena saya di sini dulu, saya harus ada mainan baru. Bikin apa? Saya mau ambil franchise. Aku ngincar tuh franchise tahun itu. Orang belum musim franchise tuh majalah. Franchise apa waktu itu? Ada majalah staff, terus ada beberapa majalah olahraga. Aku pengen banget punya majalah olahraga. Tapi nggak bisa. Ya udah saya keluar gitu. Berhenti bikin. Nah ini ditampung sama keluarga Ramli, Rudi Ramli, Herman Ramli, Bang Bali. Bikin tabloid Bintang Milenial, bikin aku diriin Neo Magazine, itu Neo Magazine tuh kayak wallpaper. Iya, masih ingat aku Neo Magazine. Neo Magazine tuh sampai dibilang orang gila bikin unisex kan. Iya, itu akhir 90-an kan ya? 98, 99 ya? Iya, itu kita terbit di 2000. Oke. Selama hampir 2 tahun, itu bikin sama female, kita ngambil franchise female magazine. Jadi Mas Ewan tuh sebenarnya tuh di dunia jurnalistik legend juga dong ya?
Aku udah fashion, udah film, majalah film, udah olahraga, udah karena aku habis itu ngambil beberapa majalah lain kan. Udah kalau hiburan udah hampir semua deh, udah bosen. Terus kemudian transisinya akhirnya, karena aku kenal Mas Herman itu sebagai sutradara, dulu kan video klip ya. Iya, dulu aku ngurusin itulah video klip, bikin. Iya Gitu. kan, video klip, terus kemudian film juga kan ya waktu itu. Dulu udah film belum ya? Di 2000 udah 2000? aku produserin di Lampung. Nah, kayak jadi Tapi aku masih nyambi, masih Oh. jadi wartawan full. Oh gitu. Jadi punya PH juga, tapi masih punya media. Oh, I see. Karena terkenalnya Erwin Arnada ya orang audiovisual gitu, sutradara, produser. Lebih terkenalnya aku tuh dari masa itu gitu. Itu jadi akhirnya lebih fokus ke sana, gimana ceritanya? Iya, jadi kan aku produsernya di Lampung, terus Cucuk di Lampung, 30 Hari Menjadi Cinta, film-film. Pada saat itu kan film belum rame. Iya, baru lah ya, baru itu ya. Baru mulai lagi setelah Mati Suri berapa tahun tuh, kita Iya. mulai bangkit lagi film. Karena kasihkan. Jadi begitu udah female udah beres, aku kayaknya ini nih yang aku cari nih. Akhirnya udah aku putusin di PH ini aja, produksi film lagi. Apa dulu Mas nama PH-nya? Rexinema dulu. Rexinema. Salah satu pelopor PH pelopor film-film Indonesia tahun 2000-an. Itu modalnya awal Sampai- dari mana tuh Mas? Itu mah nggak, kan kita dulu banyak video klip. Ya. Terus kemudian aku di wartawan, aku bikin di mediaku di Bintang Indonesia itu ada namanya rubrik tafsir video klip. Jadi video klip Indonesia semuanya aku analisa, aku datang syuting, aku analisa mulai dari konsepnya, visualnya, filosofinya, gaya-gayaan aja lah. Jadi Iya. aku tahu nih, oh ini gaya ini gitu loh. Ya. Karena dari tablet Bintang Indonesia itu aku rutin ke MTV Video Music Award tuh di LA New York, diundang terus. Dan itu ketemu sama director besar lah kayak gitu. Nah, jadi sempat ngobrol, jadi tahu tentang video klip lebih matang. Akhirnya Rexinema, tapi gue ubah, kalau gini sih kecil marginnya kalau main video klip, main film aja. Nah, kebetulan pas Rizal sama Yosi itu bikin di order untuk FTV. Oke. Judulnya Hutan Bambu. Begitu nonton serem. Ini gue produserin deh untuk bioskop. Mereka kaget, gimana tuh bioskop ini mau tayang di sebulan lagi di Trans, kan yang biayain Trans 125 juta. Ya. Aku datang lah pokoknya ke Pak Isadi dengan gaya-gayaan, Pak ini jangan ditayang dulu Pak, karena saya mau produserin buat di bioskop. Terus? Judulnya saya ganti, nggak mau Hutan Bambu, judulnya di Lampung. Terus datang lah ke 21, ditawain orang 21 tuh. Aku muter Pak nonton ini sama Pak Haris kan. Karena kebetulan Pak Benny Suherman kan bos aku, Pak Haris bos aku di Tablet Bintang kan, investornya gitu. Jadi udah kenal. Ya. Muterin filmnya 10 menit dulu bikin film. Apaan sih ini pada keluar semua, cuma Pak Nario aja tuh bukernya. Nonton nemenin sambil ngobrol. Terus akhirnya itu inget banget aku tuh bulan Maret. Ya udah gini aja deh, nanti kalau dikabarin kalau ada slot kayak itu. Maret Terus, tahun 2000. Oke. 2001, Maret 2001. Terus kalau ada slot dikabarin. Nah, udah. Terus aku ngomong sama Pak Aris, Pak, Bapak kan tahu saya orang media, tahu lah bisa ngolah kayak gini-gini gitu loh. Sama Pak Leo juga tuh. Ya udah nanti dikabarin. Udah nggak ada kabar, udah jelas kayak gagal deh. Dikasih tahu Oktober tuh ada slot mau nggak? Tapi cuma satu bioskop di Blok M. Bawa ini ya, bawa peralatan sendiri, kita bawa video DVD player sama CD-nya, tiap hari harus bawa buat cadangan. Jadi muterinnya pakai bawa operator sendiri. Muterin, karena hari pertama nonton inget tuh cuma 7 orang, terus naik 20 orang, 30 orang. Itu begitu weekend tiba-tiba aku ditelepon, panggil sama pihak 21. Ini mau bulan puasa harus disebarin ke seluruh Indonesia. Gimana Pak caranya? Saya nggak punya DVD player banyak, katanya bego dasar katanya. Pakai seluloid 35 mili di copy, di Kino Transfer, di mana? Ya bisa, kamu bisa di Singapura, bisa di India. Berapa Pak satu itu? Kino Transfer aja 450 juta. Ya, duit 450 juta. Orang kita aja DVD aja cuma punya 2 player kayak gitu kan. Udah kan, terus dipanggil lah sama orang keuangannya. Dikasih tahu tuh katanya. Ini biayanya begini, di India bisa, di Singapura bisa katanya. Ini gede Dari banget, orang keuangan 21. Sama orang 21. Oke, terus? Ini kalau mau di India aja deh. Ntar kita urusin, pokoknya kamu beresin aja, siapin materinya semuanya. Sana, duitnya dari mana? Bilang, ini duit kamu. Begitu ngeliat. Ini duit apa Pak? Duit itu film kamu katanya. Banyak amat. Berapa? Pokoknya udah hampir 1 M deh.
1M Ya tahun segitu. setelah berapa Iya kan lama running? udah habis dari Blok M ke Pondok Indah. Berarti 2 bulanan gitu. Iya udah lama tuh, mau bulan puasa tuh. Wow. Baru suruh bikin 40 bioskop kan. Kita nggak tahu, pikirnya 40. Kita harus nyediain 40 DVD player gitu kan, bener bego kan, nggak ngerti gitu loh. Gila, itu Udah, sana diurusin sana begitu. Itu bisa buat bayar itu. Oh iya. modalnya berapa? Modalnya filmnya? Syutingnya 125. Ya ampun, wow. Orang buat TV, buat trans. Wow. Itu terlalu jackpot gitu. Nah, terus setelah pengalaman Jelangkung itu akhirnya jadi film terus. Iya, akhirnya begitu meledak-meledak, wah ini buruan yuk kita bikin sequelnya, bikinlah Tusuk Jelangkung dengan harapan 50%-nya aja kan lagi itu filmnya itu udah 1 juta penonton kan tahun 2000 1 juta penonton itu kan besar. Gitu. Ya udah, paling nggak dapat 500.000 nih, udah bikin Tusuk Jelangkung. Ketagihan bikin 30 hari mencari cinta, bikin jadi keterusan. Jadi keterusan akhirnya film. Jadi film itu berarti Rex Cinema produksi film itu sampai terus akhirnya Mas Erwin ngambil Playboy itu juga masih ini. Masih ngambil orang majalah Playboy ya. Gue masih punya kartu namanya enggak? Coba ntar gue cari deh. Ngapain? Gue mau email-emailan. Ngapain? Mau siapa tahu jual franchise. Ah lu gila, gue bilang kayak gitu. Ini yang bilang gila siapa? Temen gue itu. Oh, oke. Ya udah kasih aja kalau ada. Terus ada, masih ada nih katanya. Ya udah fotokopiin deh, di fax sama gue. Gitu masih fax-faxan. Fax aja. Ke kantor. Udah aku email-emailan bla 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 ngomong saya ini kenalan. Oh, kalau bisa boleh nggak kita mengambil franchise-nya seperti majalah aku sebutin nih, ini udah terbit di Indonesia semua franchise magazine aku sebutin tuh. Saya juga pernah nerbitin ini. Terus dibalas, ya udah kirim CV sama pengalaman apa-apa. Nah, terus tiba-tiba kapan bisa datang ke New York? Presentasi sama siapa? Sama Hefner. Hah? Bilang itu. Jadi ketemu sama Hugh Hefner. Terus kan ya gimana orang lagi kan iseng ya. Terus aku pas sama Hagi yang lain itu pulang dari sana mereka bilang pokoknya kalau ambil majalah ini kalau bisa kerja sama Mas Erwin. 3 bulan pertama nggak digaji nggak apa-apa. Semua begitu pada gaya. 3 bulan pertama nggak digaji nggak apa-apa. Serius lo ya, lo bilang kayak gitu. Ya emang aku juga ya karena emang nggak kepikiran kan namanya ceplak aja. Memang aku pengen majalah itu karena interview Playboy itu aku suka banget gitu loh. Iya. Interviewnya. Emang itu dalam banget sih sebenarnya artikelnya itu dalam banget. Aku suka beli di majalah di Pasar Senen. Untuk baca itunya, berarti, despite gambar-gambarnya. Berarti kalau di Pasar Senen udah yang bekas dong ya? Bekas. Terus udah begitu sana, udah datanglah aku cukup ke New York. Ketemu sama Vice Presidennya, sama Chris Hefner. Udah presentasi, mereka bingung. No nude pictures, mereka bingung. Mana mungkin? Mungkin kalau di Indonesia. Kenapa menunjuk pictures di Indonesia mungkin? Nggak pakai foto telanjang maksudnya? Iya, konsepnya apa? Kan yang nanya konsepnya, aku cuma bilang satu. Konsepnya nggak ada cewek telanjang di majalah saya. Terus mau ngapain ngambil Playboy? Ya itu menariknya. Dengerin dulu, aku bilang kayak itu. Udah aku dengerin karena mayoritas Islam begini. Terus nggak ada majalahnya, ada yang mau terbit juga. Udah itu belum terbit tuh Maxim. FHM udah terbit. Cuma ada majalah itu, ada yang lokal-lokal. Itu pun laku, aku bilang kayak itu majalahnya. Aku bawa tuh. Mau populer. Tabloid lampu merah aku bawa nih. Indonesia terbit kayak gini aja laku. Terus udah kan presentasi konsep kayak gimana. Oke, sekarang kita ngomongin distribusi. Berapa distribusi rencana awal? 100.000 eksemplar kan? What? Katanya. Tahu nggak 100.000 eksemplar cuma Playboy Amerika sama sekali Brazil. Edisi Brazil terlebihnya cuma 7.000, 8.000, 10.000, 100.000. Itu tiap edisi. Iya, tiap edisi. Gila. Kok yakin Bang? Saya kenal semua distributor. Saya kan megang majalah tuh 20-an tahun, kenal sama dia kan bingung. Begitu ngeliatnya toko buku mana enggak street seller. Street seller maksudnya apa? Asongan. Gue bilang asongan, ini dia jualan di jalanan. Mereka bingung lagi. Hah? Jualannya terus kontraknya gimana? Gak ada kontrak. Jadi kalau dia laku kita dibayar, kalau enggak ada kontrak apa-apa. Jadi tiap dan edisi, itu emang cara kerjanya gitu kan? Tiap edisi bisa street sellernya bisa ada 20.000, bisa 30.000, bisa juga 10.000, tergantung mereka mau ngambil barang kita apa enggak. Mereka makin bingung. Ya udah sekarang ini aja, saya jelasin aja. Nanti kan jadi bahan pertimbangan. Udah. Jadi bahan pertimbangan tuh bingung. Yang pertama sih non picture gitu. Ini negara Islam, kata. Iya.
katanya. Terus ditanya kenapa sih kamu bawa itu majalah interview. Terus aku jelasin kenapa aku suka sampai pengen ini sebenarnya gara-gara aku kan penggemar majalah Pantau. Dulu Kang Agus almarhum tuh selalu bilang kurang ini kan bayangannya isinya kan bagus banget tuh Pantau. Jurnalisme sastrawi tapi kan nggak laku. Ya. Bang ini harus dibungkus sama brand keren baru laku. Makanya aku pikiran, aku udah konsepku isi Pantau, brand Playboy itu doang. Isi banyak, makanya kontributor itu semua yang nulis di Pantau aku angkut untuk jadi kontributor, langsung kontrak untuk berapa edisi tuh. Tapi di belakang pikirannya Mas Erwin tahu nggak ini bakal rame waktu itu? Enggak, karena kan nggak ada telanjang, apa salahnya? Ya kan? Walaupun namanya enggak, aku nggak memikirkan itu kan. Sampai satu kali ketemu teman, lu cari masalah nih, ini bakalan masalah. Gitu, tapi ternyata bergulirnya emang belum terbit, udah rame, wah iya juga nih. Tapi gimana orang udah balik lagi ya ke cerita yang itu, akhirnya mereka kita makan malam, makan malam, terus aku ditelepon ke hotel, udah sekarang ketemu sama Kristi dulu, sama Kristi Hefner anaknya. Oke. Itu anaknya tuh? Anaknya Hugh Hefner. Oke. Cewek. Sudah, ya kita impresi sih dengan presentasinya. Kita bisa jadi partner, yang jadi partner, dikasih draft kontrak. Ya, beneran gitu. Udah terbit mulai kasak-kusuk rame kayak gitu. Nah itu kan ramenya dari sebelum terbit kan ya? Ini sebelum terbit, sekarang kita bikin marketing gathering di Hotel Dharma Wangsa, yang ngurusin si Jesa tuh. Oh iya, ada marketing gathering, makanya tiba-tiba media rame. Agensi yang datang sama media. Iya. Bubar kemana-mana, udah mulai tuh ancaman datang gini. Nah itu ancaman datangnya tuh dari satu pihak atau macam-macam nggak sih? Macam-macam, ormas macam-macam kayak gitu. Udah ada banyak banget ya itunya. Itu Mas Erwin kalau misalnya ingat lagi ya, itu momen mana yang kayak wah ini gue kayaknya salah nih ngambil ini? Ada merasa salah atau enggak? Enggak, sebenarnya sih gini aja, aku yang merasa kaget tuh sebenarnya begitu tiba-tiba MPR aku dipanggil untuk hearing di DPR. Iya. Oh. Di MPR. Di MPR. Oke. Ya bilang gitu. Terus aku ingat banget tuh berenam coba jelasin ini konsepnya apa. Ini apaan sih memang majalah. Nggak pernah ada kan kayak gitu kan? Nggak pernah kayak gitu, cuma majalah. Udah dari daerah ditanyain sini. Penyebarannya ada yang dari Maluku. Penyebarannya nanti sampai mana aja, daerah saya ada nggak gitu. Jadi kayak mau ditangkal kayak gitu. Sana, terus panggil ke waktu itu sama Kapolda DKI. Waktu itu masih Firman Gani. Iya, almarhum. Suruh mundur, iya almarhum. Suruh batalin penerbitan apa-apa. Boleh aja Pak, Bapak tolong tulisin buat ke Amerika. Jadi saya nggak kena penalti, saya kena penalti Pak kalau ke sana. Kena penalti ini gimana? Bilang gitu. Tuh emang kenapa Pak? Ini kerusuhan, menimbulkan kerusuhan. Tapi waktu itu belum ada demo-demo dong? Udah mulai demo kecil-kecilan, tapi belum terbit. Karena kan mereka masih nunggu nih demo 100 orang masih itu. Cuma masih kita hadepin. Kita mau nerbitin majalah yang tidak ada petuturannya, masih begitu. Masih tipis-tipis lah ininya ngomelnya mereka. Begitu terbit baru jeda. Gitu. Jadi itu gara-gara anak-anak itu, makanya begitu aku ditangkap tuh di pesawat di Garuda di balik ke Jakarta, tuh Hagi datang di kantor jaksa tuh, nih gara-gara lu nih, gue masuk penjara gara-gara lu nih. Tapi waktu ditangkap itu ceritain deh tuh Mas, waktu yang ditangkapnya itu tuh udah tahu belum sih bakal ditangkap? Enggak, tapi kan udah divonis, jadi aku di Bali tuh 2000, ingat banget tuh Mei 2010. Aku lagi di pantai, aku tinggal di beach house di pantai di Gianyar. Iya. Ingat banget lagi main layangan, tiba-tiba ada ini dulu masih BlackBerry kalau nggak ada lagi. Mas, penting hubungin aku atau hubungin Uni Lubis? Apaan di sana? Lu nonton TV belum? Belum. Kenapa? Lihat TV deh. Lihat TV ada apaan? Itu ada press conference FPI. Kamu divonis ini di Mahkamah Agung kasasinya kalah. Hah? Vonis 2 tahun. Udah terus begitu TV-nya nyala, udah keluarga aku pada nelfon malam. Ini kan udah nggak apa-apa ya. Aku bilang, bayangin aja kasusnya 2007. 2010 aku menang pengadilan negeri menang. Pengadilan tinggi menang. Ternyata di
kasasinya kalah. Oh, jadi selama proses pengadilan itu tidak terbukti kalau asusila itu tadi, pasal asusila itu ya, nggak terbukti. Aku kira udah kelar dong, udah pengadilan negeri menang, pengadilan tinggi menang, nggak mungkin Iya. lah yang berikutnya kalah. Udah Iya. nggak ada, udah santai-santai aja, udah lagi komunikasi terus sama Uni Lubis itu masih di Dewan Pers kan. Iya. Nah, cari lawyer deh, katanya lawyer yang bisa ini media. Udah akhirnya telepon Bang Todung deh, tapi nggak ada duit Bang, ngomong gitu. Pro bono ya, iya pro bono. Ini gue belain bukan buat lo ya, gue demi ini nggak benar nih soalnya. Gitu. Siapa? Bang Todungnya. Bang Todung itu merasa nggak benernya karena ya itu dianggapnya dikriminalisasi lah ya. Ini nggak benar, kan dia udah lihat kan majalahnya apa. Datang ke Bali. Ya udah kita menyerahkan diri nanti ke sana katanya. Tenang aja, saya datang langsung ke sana sama Bang Todung dari Bali naik pesawat kan. Baru mendarat ceret, udah berdiri 3 orang bawa borgol ya. Pesawatnya belum berhenti ini apa. Wow, itu padahal udah terbit, udah masih terbit nggak sih? Tapi Playboy pada saat itu? Pada saat 2010 udah enggak. Udah enggak kan? Udah kita akhirnya kita juga merasa ini bukan bisnis yang bagus karena semua percetakan pasti dihancurin. Ya. Street seller itu pedagang asongan, ada yang digebukin, ada yang dirampas, nih udah nggak benar. Jadi diberhentiin di 2000 itu edisi ke-10. Di 2000 berapa 2007. tuh? 2007. Jadi 2008 apa tuh kita udah nggak terbitin apa-apa. Jadi tapi kasusnya berlangsung terus. Sampai 2010, aku pikir udah kelar. Ternyata belum selesai. Nah, tapi Mas Erwin waktu 2007 terakhir tuh, ini majalah terakhir keluar, ngerasa gak kayak wah ini salah nih gitu keputusan untuk bawa ini atau enggak? Enggak, aku cuma merasa ini bisnis yang salah, bukan keputusan menerbitkan media yang salah. Ini enggak, karena secara bisnis ini kita nggak benar karena kita banyak banget gantiin rugi ini itu. Percetakan kita harus tiap edisi ganti percetakan. Iya. Gitu. Iya, karena di demo ya. Iya. Belum tuntutan ini, tuntutan itu macam-macam lah. Ormas yang datang. Jadi ada ormas dari mana? Wah ini udah dapat jatahnya. Kita kan Korwil, itu kan korlapnya beda gitu-gitu. Lama-lama jadi ATM. Oh, jadi tiap minggu ada aja yang datangin. Habis terbit. Tiap habis terbit aja. Ada aja pokoknya kita ada dana additional budget buat yang kayak gitu. Ini mah jadi ATM, udah berhenti dah. Ya ampun. Jadi tuh justru nggak bawa manfaat, bawa mudaratnya lebih banyak. Jadi bukan di bredel, bukan nggak boleh terbit, boleh terbit. Terbit aja tapi sidang berjalan kita tetap terbit. Pengadilan negeri sidang kita tetap terbit. Nggak ada yang melarang itu melarang kan. Cuma ya secara bisnis ini nggak benar investasinya. Jadi aku mau partnerku udahan kali ya. FPI waktu itu keras bangetnya dari sejak awal kan? Iya, sejak awal FPI. Apakah mereka memang yang paling keras pada saat itu? Iya, karena pada saat itu HTI ada, tapi nggak terlalu orang istilahnya pressure group pada saat itu kan FPI. Pressure group ormas ya, yang paling banyak lah ini. Didatengin, iya, didatengin langsung seperti itu. Jadi ancaman terberatnya memang iya, lebih mereka. Mereka kan jadi semacam spokesperson yang melawan Playboy kan, apa-apa gitu. Fisik gitu. Iya. Terus pas Mas Erwin akhirnya divonis masuk penjara, ada rasa dendam nggak waktu itu mereka? Marah sih ada. Aku sih marah, dan makanya itu begitu aku nulis buku itu emosional banget. Marah, tapi marahnya kan kepada sistem sebenarnya. Ini kok dibiarin sih kayak begini itu. Terus kan izinnya aku punya semua. Juga nggak melanggar apa-apa dibandingin majalah lain. Kan begitu kenapa menang di pengadilan negeri sama pengadilan tinggi, karena bukti-bukti itu terbantahkan. Ini yang lebih parah daripada Playboy banyak, masih terbit baik-baik aja. Itu makanya menang, tapi di kasasi itu yang kalah. Iya. Gue bingung kalahnya kenapa. Sampai sekarang nggak terjawab tuh kenapa aku kalah di kasasi. Iya. Terus bukunya nih yang aku masih tunggu-tunggu juga gitu. Okay. Itu lebih apa fokusnya di situ? Jadi hari itu sebenarnya 2 minggu, hampir sebulan deh. Ini aku ceritain dulu begitu masuk ya. Begitu masuk, sana kan di mana? Di Cipinang. Cipinang. Itu kan masuk dulu ke yang namanya kayak ini kayak pengenalan. Pengenalan lingkungan. Kayak orientasi lah. Di lantai itu 100 orang dengan segala jenis kejahatan ada itu. Stres lah kan.
Tapi yang paling nggak enak tuh, yang paling bikin nangis itu pada saat difoto itu loh, masuk administrasi cap sekretariat, kan foto dengan segala ininya kan, Pakai garis baju orange. belum baju Belum, orange. belum. Nah, karena masih pakai baju itu, administrasi difoto, terus yang motret juga kan ya ngeselin banget. Abang biasanya abang motret orang-orang ya, sekarang abang kita potret, nyebelin nggak sih? Biasanya motret artis, sekarang abang kita foto. Jam pertama masuk Cipinang denger kayak gitu, gimana enggak? Terus suruh buka baju. Terus kemudian itu hari-hari awal gimana tuh? Iya, hari-hari awal, ada datanglah nih, tiba-tiba dipanggil di kantor Kalapas. Pak Erwin dipanggil. Mana yang namanya Erwin? Wah, datang. Gua badan gede, tatoan mati nih, apa lagi nih? Terus dia bilang, aku nggak sebutin. Gua temannya ini, sebutin nih, aktor, punya bintang film terkenal deh. Gua temannya ini, bekas di situ juga kan. Lu pindah aja ke blok kita. Blok mana bang? Itu blok eksekutif namanya. Aku kan nggak tahu tuh blok eksekutif apa. Ntar diurusin. Udah barang-barangnya mana? Barang-barang sana masuk. Oh ternyata baru tahu di situ tahanan KPK semua sama tahanan pokoknya KPK, kebanyakan KPK eksklusif itu KPK, kebanyakan KPK tuh. Bupati ada semuanya. Udah begitu sana. Besoknya dibikin acara. Mereka lagi ada makan-makan, ada itu. Ini nyambut dulu katanya. Dengan menyesal kami mengucapkan selamat datang kepada saudara Erwin. Kan ini banget kan. Jadi ada yang bantuin Mas Erwin dong sebenarnya? Iya, jadi ada yang suruh jemput, pindah ke dipanggil, blok. katanya. Aku tahu siapa manggil nih katanya. Oh, ternyata ada maksudnya manggil. Jadi itu kan itu orang kaya semua di sana. Iya. Ada yang tahanan di IE itu, tapi dia orang Indonesia campur Hong Kong. Iya. Tahanan itu berhidup. Itu pemodal deh yang bikinin lapangan, pokoknya punya duit, bikin acara hiburan. Kemudian ada Dirjen Kumham bekas, ada beberapa bupati, ada beberapa wagub, di Rutbang berapa gitu. Wow. Ini kemarin di koran-koran yang bilang kayak itu kan. Dan mereka juga tahu siapa Mas Erwin. Iya, sana. Begitu sana. Udah ternyata ada maksudnya mereka. Terus suruh cerita dong pengalamannya. Terus besok-besok kita tuh hari Minggu suka ada acara, lu bisa datengin artis. Udah, aku kebagian seksi acara. Ya Allah, suruh jadi. Apalagi kalau hari besar ya. Natal. Gongsi Pacai. Aku tuh bikin acara, jadi ada barongsai, ada gede-gedean. Terus sama artisnya. Jadi kalau Natal aku panggil deh tuh Glenn sama Feby-Febiola nyanyi di gereja itu. Yang benar. Di Cipinang, LP Cipinang. Iya, di gereja kan ada gereja. Iya. Itu. Gongsi Pacai udah juga panggil juga tuh Angel Elga sama penyanyi-penyanyi itu datang. Karena tapi bapak-bapak yang bayar, udah pokoknya tenang aja, datangin aja, bisa nggak datang kayak itu. Udah dari situ aku jadi tim, jadi disayang gitu loh kalau ada apa-apa gitu. Sampai bikin acara waktu itu Piala AFF tuh, Piala Suzuki yang zamannya si Gonzales sama Irfan Bahdim kan heboh banget tuh, se-Indonesia. Bikin acara di sana katanya. Terus ada acara hiburan, udah panggil artis sama ininya. Aku tuh yang ngurusin bikin acara. Gitu. Panggil siapa itu? Yang paling seru adalah waktu aku tuh udah ini banget, udah frustasi banget, udah kelamaan. Iya. Udah bulan ke-8. Iya. Udah jenuh, udah ngapain lagi sih gua di sini, bilang gitu. Masih lama, 2 tahun masih 8 bulan gitu. Terus ngobrol-ngobrol tuh sama Edi Sofyan pelatih PSSI itu. Oh, dia masuk juga. Ya, dia masuk juga, dia kasus apa gitu. Juga. Nah, aku jadi asisten. Jadi kalau acara bola tuh aku jadi asistennya dia. Okay. Kan harus milih tuh, lo ikut membatik, olahraga, terus ikut kegiatan apa aja deh, bikin apa-apa gitu. Ada yang belajar salon lah, macam-macam deh. Iya. Aku bilang ya, mendingan ikutan bola lah, bola. Udah akhirnya, gue minta aja remisi khusus. Gimana caranya? Ya minta deh, bikin apa lo, harus bikin sesuatu gede gitu. Udah, terus aku iseng-iseng, bang, bikin ini deh. Bikin pertandingan bola aja, soalnya sekarang udah bosen Win, gitu. Tiap minggu lu coba datengin yang datang ke sana ya, tiap minggu tuh. Jadi orang mau datang artis itu aku bikin panitia digilir. Jangan banyak-banyak. Masih ada 2 tahun nih gue di sini. Jadi irit-irit yang datang gitu. Oh, karena hampir tiap minggu ngedatengin selebriti. Iya. Ada, ya Marcella, pokoknya ada terus deh, Opi, Andaresta, semua deh, hampir semua teman-teman selebritis yang di media, Luna tuh rutin, ya
pokoknya banyak nih, Marcel, Hopi, banyak inilah yang paling sering tuh. Ya Angel Elga paling sering. Buat nyanyi. Dibawa di ini diajak sama si orang tahan ini. Habis itu kan dapat apa gitu. Udah seru sana. Terus udah acara nih mau lebaran haji siapa? Aduh, gua lagi. Tapi gua udah bosan kan udah gini, bikin acara gede aja katanya. Udah tempat bisa sih nggak itu dapat ini semua, ngapain bikin acara bola, pertandingan bola aja dah. Kan kemarin kita bikin kompetisi, penutupannya adalah pertandingan artis sama orang pegawainya Kalapas yang cewek gitu. Kamu bisa datangin siapa? Sebelum Bapak mau minta siapa? Artis mana aja saya bisa datangin dengan gaya kan. Bapak kan lihat tiap minggu sini katanya. Aja kalau nggak minggu tiap ada kunjungan selalu kan saya dapat khusus tempat itu karena bawa ada tamu khusus gitu. Ya udah ngomong aja Mas sama ibu itu udah ngomong. Ya udah nanti dalam rangka hari ulang tahunnya Departemen Kumham gitu. Jadi semua Kalapas di Jawa nanti bikin acaranya di sini katanya. Ya bikin acara pertandingan bola aja sama artis udah kan. Udah bikin acara bola, aku kan masih punya casting director. Aku telepon, namanya udah meninggal tuh almarhum Sakti bisa bantuin gue nggak? Gue kali ini gue minta pamrih sama semua artis yang pernah gue ajak main film dan semua artis yang gue pernah orbitin untuk main bola di sini 15 menit aja. Biar apa? Biar gue dapat potongan tahanan. Lumayan kan gue bilang gitu. Gue cuma pamrih gue itu aja nih selama ini nih. Gue bilang gitu. Gue nggak pernah minta apa-apa sama mereka. Siapa aja tuh? Udah. Lu sebutin aja deh kata yang bisa katanya. Udah. Ya nanti kumpulin, nanti dikabarin kan. Kabarin. Datang. Bang, udah ada nih. Udah bikin nama ya kan. Udah namanya tuh diputusin akhirnya hari Jumat tuh. Udah hari Jumat. Ya udah. Terus baru yang Luna udah confirm, Marcella udah confirm, udah. Aku pernah datangin juga tuh Julie Estelle ke sana. Sudah dapat, udah lumayan nih, dapat berapa, udah banyak kan. Udah nih, pas Jumatan, turunlah ke lapangan bola dari sel tuh, turunkan di masjid. Begitu buka di lapangan bola, itu ada tenda dengan bangku yang udah dirapihin putih-putih kayak mau kawinan gitu. Mampus gue bilang, kalau kagak jadi, gue ditambahin hukuman. Bayangin aja, sejawa. Iya, Kalapas-kalapasnya. Jawa datang, terus kalau nggak jadi gimana? Apa nggak aku ditambahin 3 bulan? Udah acara jam 3 gitu, mulai jam 3 nih Jumatan, gue udah gelisah banget Jumatan. Telepon akhirnya udah dibilang, wah itu udah ada tuh Luna, apa akhirnya datang tuh Luna, Marsha Timothy, Vino Bastian, terus itu mereka main bola atau ngapain? Main bola. Terus ada pesanan khusus sih ini. Siapa? Kok lupa, Samuel Rizal. Saya mau Samuel Rizal sama Fahri Albar pesen tim. Ya ampun. Jadi Pak, ayo harus ada. Datang untung. Datang bawa makanan sebanyak-banyaknya. Jadi acara itu meriah. Meriah. Cuma begitu sana, itu kan Luna lagi pas rame-ramenya kan. Iya. Luna tuh itu. Coba bilang, "Bang, tapi saya mau jangan ini ya, jangan sweet-sweet. Jangan ini ya Luna, nanti berhenti loh. Jangan kurang ajar ya, ini kan cewek. Kamu pakai celana pendek." Terus begitu datang aku minta tolong banget ya, Bang itu. Ada yang udah pakai celana pendek, pakai bicycle pants kayak gitu. Terus bilang, ini kan 2000 laki-laki loh di sini. Ini gimana ya? Bang, jangan dulu deh, ini gimana lapangannya? Ini kan main bola, ini ada 2000 kan datang semua kayak gitu. Tenang, dipanggil lah salah satu ini, pokoknya ada jagoan sana, dipanggil sana. Urusin ya ini, pokoknya kalau dengar satu sweet-sweetan atau ngeledek orang-orang di sini, awas ya kamu ya. Udah tenang banget, begitu tenang begitu masuk sana, ya iyalah tali rapia keliling lapangan. Tenang apaan tali rapia, sementara nih cewek-cewek lagi main bola dengan 2000 orang yang nggak pernah ngeliat itu kan, stres lagi, main aku stres, ya main 20 menit kan, makanan nih, udah sana terus, tapi nggak ada, cuma nggak ada ngomong, nggak ada yang teriak. Oh ya? Luna main bola tuh tangan, ini kenapa nih orang-orangnya, 2000 orang loh, bungkem. Gila. Sana. Udah kan. Malah di penjara nggak ada yang sweet-sweet loh. Terus udah bubar kan udah boleh foto. Saya foto-foto. Perwakilan satu blok 1 orang. Ketua, kepala kamar, boleh premannya deh. Yang boleh atau terserah pokoknya satu. Jadi foto-foto tuh sama artis. Ya kalau ngelayanin itu kan repot ya. Iya. Udah bubar, udah aman nih. Udah lumayan nih gue nih dapat remisi nih. Gitu ya. Terus yang paling tenang, cuma pertanyaan ini kenapa nih bisa jadi kayak begini ya? Tanya, tadi namanya Stevie Chef, itu kok bisa kayak gitu? Pokoknya kepala blok gue kumpulin, gue tandain nih blok sini, pokoknya begitu
ada yang kurang ajar, gue masukin isolasi itu cuma segini. Oh. Tahuan dari blok mana, kepala blok atau kepala kamar yang masuk. Dia menyesal gitu, pantesan. Setuju nggak ada yang sweet-sweet, nggak apa-apa, tawa terus-terusan. Wah itu acara paling sukses tuh. Paling sukses. Aku bawa sponsor. Hah? Aku bawa sponsor. Aku nggak sebutin sponsornya, jangan sebutin ya, jangan sebutin ya. Sponsor keliling apa itu udah kayak GBK, brand-brand ini. Wow. Terus minta apa? Kata bilang, Mbak, aku minta ini. Jadi dapat banyak deh, dapat banyak hadiah tuh. Jadi hadiah dibagiin sama dia tuh, kotak-kotak dari sponsor itu. Sana, udah akhirnya bikinlah acara rutin, ingat tuh Pak Wijan, kamu bikin acara dong, bulu tangkis cup, bikin ke Erwin Cup katanya. Nanti hadiahnya apa aja? Ya kaos kaki, apa aja, Indomie bikin gitu. Jadi rutin tuh acara kayak gitu. Udah sana. Nah, habis pertandingan bola itu, akhirnya jadi ya karena ingat Pak Nelu. Kamu kalau di sini kalau nggak punya uang, kamu harus jadi berantem 2 aja di sini. Pak Nelu mantan Dirut Mandiri udah meninggal. Ya, saya nggak punya uang Pak. Berantem juga nggak bisa, gimana? Kamu gabungin 2 kelompok itu. Itu main bola. Jadi aku ke lapangan main ke blok begitu mau turun aku muter ke blok-blok yang narkoba yang apa. Dia aman. Bang ayo. Oh, aku habis pertandingan bola itu red carpet di semua blok. Wow. Mana red carpet? Nawarin ada bang, jadi lagi bikin Indomie nih mau cobain nggak gitu-gitu. Jadi dari segala kelas sosial deh itu ya. Sosial itu. Yang sampai begitu sehari mau ini boleh nggak foto-foto? Boleh bang, foto-foto udah foto-foto. Sengaja buat kenangan kayak gitu kan. Iya. Berarti di dalam lapas pun Bang Erwin sebenarnya nafasnya itu adalah jurnalis. Kan bisa aku masih nerbitin majalah What's in Bali. Aku tau nggak bikin rapat redaksinya di situ di tukang. Jadi ada kafe sama supermarket jualan roti di meja. Itu yang ya itu Hagi, Oke yang kemarin itu aku tarik lagi. Sekarang tanggung jawab bantuin gue. Jadi rapat redaksi di sana. Jadi terbit, aku masih dalam udah terbit. Premier launchingnya di Bali. What's in Bali majalah Free Magazine. Wow. Tuh aku terbitin. Makanya gue gue gini-gini masih ngidupin orang ya. Masih walaupun di dalam gue masih punya karyawan. Kantornya di Bali lagi. Makanya. Jadi tiap minggu. Gila. Jadi total 9 bulan waktu itu di dalam. Total 9. Itu kehidupan setelah keluar dari lapas gimana tuh? Apa yang kayak berubah banget dari Mas Erwin? Ya ini sih orang-orang yang ngelihatnya aja gitu loh. Ingat banget tuh ada yang kalau masih nggak berani aku ke mall gitu. Masih seminggu pertama aku di rumah aja, masih bangun tidur masih cium tembok basah sama bau karat. Masih saking gitunya. Kan karatan, tembok ininya kan jeruji kamar kan karatan semua sama temboknya kan nggak ada yang udah basah, udah jelek gitu. Ya. Itu masih kerasa cium gitu. Nggak berani, ke mall enggak bilang gitu. Belum berani ke tempat rame. Tapi kan sekarang udah aktif lagi, kerjaan segala semuanya kan udah syuting segala. Oh kalau sekarang ya iya. Sekarang itu kan cukup satu bulan lah itu ngerasain gitu. Sampai ketemu mall ada yang bilang, selamat ya gitu. Sampai ada salah satu umum selamat, saya bangga. Ponakan saya pernah difoto sama majalah Playboy. Jadi model playmate kita itu omnya nyamperin di aku di mall nyelamatin kayak itu. Ada aja nih. Wow. Masih hilang marahnya tuh kapan? Hilang marahnya setelah aku sebenarnya begitu terbit novel kan nulis di dalam kan diputusin mau diterbitin terus itu kayaknya emang aku yakin kan ya kita kalau kebanting pasti bounce ya cuma bounce takaran bounce itu kita mau segimana kan kita yang bisa tahu tuh ya. Ini kayak bisa novel ini bisa nge-bounce deh paling enggak secara mental maupun ini lagi kan. Iya novel sambutannya juga bagus gitu. Kemudian habis itu mau syuting film udah itu nikah udah ini nih udah berbalik deh kayak gitu. Itu nikah untuk pertama kalinya kan? Iya. Wah, berarti udah telat juga dong Mas Erwin waktu nikah? Iya nikah itu aku setelah bebas. Iya maksudnya umur berapa? 47. Iya lumayan telat dong buat orang Indonesia kan? Emang aku nggak mau nikah tadi. Oh aku gitu. Aku mau nikah sampai nih ya ceritanya. Karena ini juga pacaran masih baru. Ini orang bilang dia pacaran baru. Kalau gue jadi dia, gue tinggalin. Lu gak jelas 2 tahun. Ngapain pacaran baru tinggalin aja. Tapi dia masih ngurusin apa. Terus ada orang, udah kau nikahin aja di sini di masjid sini katanya.
Lo jahat lo, dia ngurusin lo nggak nikahin. Di dalam Iya, lapas. teman-teman itu kan karena dulu pacarku kalau nggak sempat datang ngirim makanan, ngirimin siapa, ya, karena kan dia di Bali, ngirimin. Jahat tuh kalau nikahin. Ya, mau nikah gitu. Ya emang akhirnya nikah punya anak kayak gitu. Udah happy sebenarnya, udah beres, udah bikin ini bikin itu, udah selesai lah. Iya. Sampai akhirnya balikin franchise itu. Nih harus dibalikin kan, bahwa Dibayar kita kembali nggak mau gitu. lagi. Enggak bayar. Kita Oh. balikin bahwa kita nggak mau megang license ini. Ya. Jadi kalau mereka mau nawarin, mungkin ada investor di Indonesia yang mau, silakan. Oh. Aku nulis buku itu begitu keluar, ya udah berubah. Jadi bukan kemarahan. Aku juga jadi cuma istilahnya menertawakan sistem aja. Bukan marah kenapa buat dilakukan ini. Dulu kan masih marah. Kenapa ini nggak adil, merasa kayak gitu. Tapi begitu sekarang diedit bukunya, diedit ulang, isinya lebih dalam gitu, tapi enggak emosional. Kalau kemarin tuh emosional banget, jadi bias gitu. Jadi enggak sebenarnya, jadi orang jadi ngelihat lu baca marah-marah. Sekarang tuh udah ceritanya udah lebih enak gitu. Mas Erwin, kayak gimana sih penerimaannya orang yang baru napi ya, mantan napi gitu. Itu kan kayaknya masuk ke dalam jadi resume kita. Itu tuh masih ini nggak, bawa apa ya, susah nggak kalau lagi cari rezeki? Ya pertama julukan mantan napi, untungnya aku nggak punya catatan kriminal, karena begitu dinyatakan dakwaan jaksa tidak itu salah, jadi aku nggak tercatat sebagai napi, jadi bebas, orang bebas gitu, karena kesalahan sebenarnya dibilang kan kesalahan tuntutan jaksa, kesalahan kejaksaan. Jadi sebenarnya kesalahan negara ini. Ya. Kan Kejaksaan RI gitu. Ya. Jadi nggak ada sana. Cuma memang orang bilang ruginya apa atau dampak negatifnya apa. Aku bilang konsekuensi kali ya, gue nggak bilang dampak negatif apa gitu loh. Konsekuensi aja banyak banget. Itu terutama dari, ya aku pernah punya kontrak bikin film, disponsorin bank, dibatalin sebelum mau syuting karena bank itu baru mendengar ada bisikan bahwa itu yang ngerjain film ini adalah mantan napi urusan Playboy, kasus pornografi. Mereka nggak mau itu akan jadi masalah. Jadi kontrak itu minta maaf, dibatalin, hilang gitu. Nilainya hampir 5-10 M. Wow. Jadi nggak jadi gitu loh. Itu. Kemudian juga ada ya salah satunya itu ditawarin kerja di pemerintahan, udah asesmen, udah mau dudukin jabatan, tiba-tiba mau dilantik nggak jadi gara-gara aku ada yang nge-report bahwa itu mantan napi, penatahanan apa gitu, sampai mereka minta bukti-bukti. Padahal kan mestinya udah ngecek lah dari awal, udah lewat assessment kan. Ya udah. Kemudian juga ada salah satu film udah selesai nih, mau ditayang di bioskop, tiba-tiba produser bilang boleh nggak namanya diganti. Lu kenapa? Soalnya ada yang nonton itu bilang kalau film ini tayang kita akan demo karena ini film disutradarai, memang film tentang toleransi. Aku bikin film tentang ustadz di guru ngaji yang dia nyambi jadi badut, tapi satu kali bantuin Natalan karena si sinterklasnya sakit, dia ngebadut dengan baju sinterklas. Buat dia ini soal kemanusiaan, orang menghibur anak-anak yatim kok di gereja, saya bukan apa-apa gitu. Nah itu jadi masalah buat itu. Salah satu orang-orang yang tiap minggu tuh di TV ini Erwin Ananda mulu tuh. Nah dia bilang kalau ini tayang di bioskop kita akan demo. Produser bilang bisa ganti nggak namanya? Sampai kayak gitu, nama aku diganti. Ya udah ganti aja sama hamba Allah gitu aja bilang. Ya ganti aja sama hamba Allah, kayak kita nyumbang di masjid. Gue bilang kayak itu. Saya sih nggak perlu nama. Gue bilang kayak itu. Bilang nggak perlu lah, saya nama-nama karya saya dinama-namain gitu. Kalau mau ganti aja. Kan produser. Saya kan memang kerja di hire freelancer sebagai director, nggak punya hak apa-apa atas film ini. Itu hak produser, mau ditayang mau enggak, mau ganti aja. Sampai gala premier aku nggak datang, terus aku tanya-tanya, nggak disebut-sebut tuh nama lo. Ya udah nggak apa-apa. Sampai kayak gitu. Sakit hati nggak teman? Ya ada kesalnya aja, kok gitu amat sih, maksudnya. Kenapa sih? Kan kalian udah tahu dari awal gue ini pernah di penjara. Lu ngajakin kerjasama, ujung-ujung ini kan norak gitu loh. Lewat aja, nggak usah. Mendingan yang udah emang nggak mau gitu. Ya kan, kalau kan haters pasti ada aja tuh yang pasti bawa-bawa itu. Ya silakan aja nggak apa-apa. Tapi kalau kita udah kerjasama, ya lu udah tahu dong harus kayak gimana.
selain haters ada nggak tapi yang justru apresiasi, malah pengen kerja bareng setelah Makanya kayak gini? Kemarin tuh, jadi aku syuting, tiba-tiba aku syuting sama tim baru, tim baru, dia akhirnya diam-diam begitu mau syuting, bang, boleh nggak kalau pas lagi break kita ngobrol? Dia bawa loh semua itu, minta tanda tangan novelku, Playboy edisi pertama. Wow. Begitu saya bilang, ini mau ini sama Erwin Nanza, bang, gua dibayar nggak apa-apa deh, ikut di proyek ini. Itu banyak kayak gitu, banyak banget sih yang ini, yang apresiasi itu masih banyak gitu loh. Iya. Yang terutama ya kalangan-kalangan kan buku-buku gitu deh, pokoknya kalangan-kalangan itu deh. Iya. Itu tuh support banget gitu loh. Kalau dari pengalaman ini semua ya, nggak termasuk penjara, tapi lebih ke semuanya gitu, Mas Erwin. Apa yang kayak pelajaran berharga banget buat Mas Erwin setelah ngelewatin semua ini? Kita harus tahu takaran ambisi kita itu aja. Di mana gitu loh. Dulu aku labrak aja, udah diperingatin, udah ini gitu loh. Udah orang baru dengar mau nerbit majalah Playboy, langsung masalah gitu. Cuma jadi karena jadi pada saat itu kan selain ambisi juga kayaknya high achiever ya, maksudnya gue pernah nih, maksudnya pernah nerbitin ini nerbitin itu tuh baik-baik aja gitu loh, bikin ini bikin itu tuh bisa kok, gue bilang kayak gitu, gue jadi mempengaruhi industri ini, bisa kok gue bikin ini pasti bisa juga gitu. Tapi akhirnya ternyata ya ke ini juga ego, jadi ego lebih gede gitu. Egonya itu kadang-kadang kita harus tahu limitnya ego kita tuh di mana. Itu kadang-kadang yang bikin celaka memang ya, kita lihat lah beberapa orang yang terjeblos itu kan gara-gara dia ngelewatin limit egonya gitu. Karena cuma kan ada bilang ya kan jadi korban. Aku nggak pernah menyebut aku dirinya korban. Aku nggak pernah bilang lo korbannya, bukan gitu. Dan makanya ada salah satu filosofi aku tuh kan selalu ngomong di buku ini juga ada ini kan, aku selalu nulis kan, I'm not a hero, not a victim, I'm just another version of history gitu. Itu cuma sejarah kecil aja, cuma orang punya sejarah kecil masing-masing. Tapi lu jangan jadi korban, jangan juga jadi anggap hero. Kalau kan orang lu hero karena nggak bisa tuh majalah sekarang nggak bisa di ini sama kasus pasal 282, kasus itu nggak bisa karena udah runtuh dengan kasus lu menang PK, itu udah nggak berlaku. Jadi kalau mau dituntut sama itu nggak bisa. Kalau kan martirnya mereka tuh aman sekarang menerbitin kayak gitu lagi. Ya itu mah takdir masing-masing aja, tapi bukan berarti gue pahlawan, tapi gue juga jangan bilang korban ya. Ini emang takdirnya aja kayak begini. Kayak Mas Wendo juga takdirnya begitu juga. Banyak juga kok orang yang akhirnya ini karena takdirnya begitu. Jadi semua publisher, editor in chief sama itu harus datang tiap tahun. Datanglah di lagi itu acaranya di Barcelona. Di Barcelona di Casa Batlló. Wah, datang bikin acara di sana. Di awal-awal harus datang. Kang Erwin harus datang. Itu baru menang di pengadilan tinggi. Ingat banget April 2006. Datang, kenapa harus datang? Hefner datang khusus. Hefner tuh nggak perlu datang ke conference call kecuali di sekitaran Amerika. Misalnya. Tapi ini ke Eropa, ke Barcelona dia mau datang sekaligus ngerayain ulang tahun. Ya udah datang. Itu udah aku jadi selebritis, udah kayak menang piala. Mungkin kalau rasain di panggungnya Oscar kayak gitu, wah diluk-lukan kayak gitu. Dan yang isengnya aku puterin tuh video kantor dibakar, kan aku ngumpulin dari Antv, aku minta footage. Mereka bilang, waduh, gitu loh, kantor dibakar, terus ditendangin, terus lagi di sidang kan, kayak gitu. Andara Early datang, itu ditendangin loh, pas masuk ruang pengadilan sama ormas-ormas itu sampai begitu-begitu. Mereka bingung, kayak gini. Sementara ngeliat majalahnya, ini majalah fashion kayak begini, ngapain sih di penjara kan gitu. Jadi sana dibikinin pesta sama Hefner. Wah, Primus datang apa semua. Pesta bener makan malam dan aku dikasih award Under Fire, Courage Under Fire. Serain ini, wah terus sampai ngomong, nanya, dia bilang ini untuk komitmen dia yang kan pernah ditawarin stop, tapi lu nggak mau. Edisi kedua ditawarin stop, biar selamat udah stop aja. Dikirim Vice President Playboy datang ke Jakarta untuk bilang udah, kalau mau diberhentiin kita nggak kenain penalti kok, nggak apa-apa. Bilang enggak, aku bilang gitu. Masih kenceng kok, enggak, terbit baru buat edisi ngapain, ya kan? Makanya dapat award itu. Betul.
Courage Under Fire. Courage Under Fire kayak gitu. Wah, tepuk tangan semua. Lu foto-foto kan? Mas Erwin masih berteman nggak teman-teman yang ketemu waktu di lapas? Masih. Kemarin juga ada beberapa kasus dia bantuin aku, ada masih kita kan tiap kayak mau lebaran gitu suka buka puasa. Ada beberapa. Ini orang-orang gede loh, nama-nama besar ini kan? Iya. Banyak Ya, kan? buat seru-seruan aja. Buat seru-seruan. Nah itu begitu sana. Ya itu nah. Nama gue dicopot dah, gue bilang gitu. Nah, Untuk ini dari mantu, bukunya. Gue punya mantu nih. Gue baru kawin lagi. Gue bilang, ya elah bang, gue kan nyopot. Jadi lompat bang, nih chapter ini Jadi gimana? masih seru nggak nih nanti nih bukunya nih yang kita tunggu-tunggu? Masih ada beberapa inisialnya katanya sana katanya. Ya, ceritanya tentang apa? Ya ini aja kayak suruh. Kita kan juara bulu tangkis. Saya partneran sama dia juara tangkis cup sana. Juara 1, juara 2, juara 1, juara 2 gitu. Juara gitu. Ceritanya kayak gitu, cerita bola, cerita yang manggil-manggil kayak gitu. Banyak sih ceritanya yang aneh-aneh yang kadang-kadang nih pagi-pagi lagi pas lagi sarapan nih. Cuma kan begitu sana kan begitu bikin pertandingan bola apa-apa, lu minta apa? Gue cuma minta jangan ganggu gua dah, itu aja. Bilangin ke orang-orang. Gua nggak minta apa-apa kok, jangan ganggu gua. Makanya begitu ngapa-ngapain. Wah, waktu pertama, seminggu pertama kan main bola, aku diajar habis. Diajar dipukulin? Pokoknya ada bola nggak ada bola aku ditendang apa-apa. Kijang baru dan mereka bilang ini orang tiba-tiba ditarik ke blok eksekutif siapa gitu, kesel lah mereka, belum sempat ngerjain kali ya. Iya. Gua dihajar, bengkak main bola lagi bang di sofa ngajak lu main bola, lu kan main bola. Enggak lah bang, gue bilang kayak gitu, orang gua lagi diri aja tiba-tiba gue ditendang, gue bilang kayak gitu. Gimana gue mau ngelawan? Ada cemburu. Tapi sekarang baik-baik aja sama habis semuanya. Habis itu udah kan lagi tuh asisten todung datang bawain makanan, makanannya. Begitu azan maghrib kan kita harus masuk tuh. Tapi karena ada khusus dari lawyer kan persiapan NIPK, jadi boleh ke sana gelap. Baru datang ini, terus hilang. Terus udah kayak di prison break deh. Tiba-tiba aku dipepetin di kawat. Lu musuh Islam jangan macam-macam di sini. Itu dari soalnya di bawah itu tahanan teroris tuh ada satu blok khusus itu. Aduh. Dan kayak untuk kalapas untuk pertama jangan Jumatan dulu deh kamu. Di film di prison break nih. Nah, Mas Erwin masih setelah pengalaman semua ini masih cinta nggak sama negeri ini? Masih, aku sih tetap aja biar gimana pun kalau disuruh pindah kemana juga nggak mau, tetap teman ada hal banyak di mana-mana. Iya, ya tetap kan? ada hal baik sih yang bisa di sini. Ya dengan kemorat maritim sistem ini pasti ada lah gitu loh. Ada itu, tapi ya habis mau gimana lagi gitu. Sana. Kalau dari Mas Erwin ya, kira-kira apa ya perubahan yang pengen Mas Erwin tuh kontribusiin ke dunia-dunia kecil di sekitarmu lah? Apa yang kira-kira pengen kamu kontribusiin lah? Terutama yang sekarang ya, aku ngelihat yang sekarang itu lebih ke balance aja. Mereka tuh kadang-kadang nekat ini itu, tapi nggak takarannya tuh nggak jelas dan kadang-kadang yang bikin bahaya gitu loh. Nah, makanya gue bilang tuh ambisi. Kita pasti harus punya ambisi dalam hidup mah, pasti punya ambisi. Tapi kenalin limitnya gitu loh. Kalau enggak ya repot. Itu aja sih. Sebenarnya aku juga nggak bisa ngerubah apa-apa juga gitu loh. Cuma pengalaman yang udah lewat itu ya tinggal diketawain aja. Aku sih kalau sekarang ngelihat arsip-arsip itu diketawain, cuma bayangin aja cuma ini aja ya jadi kadang-kadang keren juga nih. Aku pernah ya diundang lagi muter film, ingat tuh diundang Jisa di Melbourne, film Jakarta Undercover. Karena diteleponin, bisa nggak jadi speaker di launching majalah News Asia Magazine. Kita mau nerbitin, temanya ini adalah tentang kebebasan ekspresi. Saya lagi di Melbourne, ya kita kirim tiket ke Melbourne, tapi saya harus pulang ke Jakarta, ke Bali. Ya Melbourne, Hong Kong, Jakarta, Bali. Nanti kita kirim. Tanggal segini. Udah aku diterbangin. Launching majalah di Hong Kong itu gede kan kalau di majalah. Aku suruh ngomong tentang kebebasan ekspresi berdasarkan pengalaman aku.
Sudah. Terus tiba-tiba ada liputannya 8 halaman sama cover kayak gitu di majalah itu. Serius amat nih bilang kayak itu. Di yang paling itu sih di New York Times aku paling gede. Makanya sampai sekarang aku bilang orang Indonesia paling liputannya paling gede di New York Times cuma gua 3/4 halaman. Yang lain tuh presiden cuma masuk kotak. 3/4 halaman. Orangnya datang ngejar-ngejar gua ke Bali bilang kayak itu. Cuma Erwin ada yang ada di New York Times 3/4 halaman. Cuma ada dipotong iklan kecil aja. Iya. Sama Der Spiegel. Iya, kayaknya kalau sebenarnya perubahan yang buat yang nonton, kayak buat ngeliat Mas Erwin cerita kayak gini itu adalah sebenarnya ya udah. Ntar juga kayak Mas Erwin tadi bilang tadi, hidup juga pasti balik lagi kok gitu. Iya. Jatuh pasti balik lagi dan temen itu paling penting. Yang ngebantuin selama di penjara kan ternyata karena banyak teman-teman artis lah segala macam. Aku kehilangan teman banyak juga. Bahkan ya, ini yang satu sebenarnya yang bikin kesel, partner bisnisku nih, yang udah membina bisnis nama apa itu nggak pernah datang, nggak nengokin, malah nyalain, datang ke lapas bawa kurir, tau nggak ngapain? Amplop pelepasan hak saham aku, suruh ngelepasin hak di perusahaan ini. Aku tanda tangan nih, pulang nggak. Udah ya kayak gitu konsekuensi ya kan. Kadang dia nggak aman kali dengan ada gini, takut diasosiasikan ke ini ke itu, ya udah tanda tangan. Iya, kita cuma tahu siapa yang teman. Segitu amat, bilang gila lo 8 tahun lo bilang kayak itu. 8 tahun kita sama-sama kita bikin bisnis kayak gede kayak gini, itu aja ujungnya. Kita jadi tahu deh mana yang teman, mana yang bukan. Mas Erwin, thank you so much. Thank you ya udah diundang ke sini. Thank you banget. Sekaligus reunian. This show is produced by Golden Talks and Summertime Studios. Terima kasih banyak sudah menonton atau buat kalian yang mendengarkan episode ini di podcast. Kalau kalian suka dan mudah-mudahan kalian suka ya episode ini, please like and subscribe untuk ikutin lebih banyak lagi obrolan yang berfaedah. Bantuin untuk share juga ya. Semoga makin banyak yang terbuka hati dan pikirannya.